Halo pemirsa All-Movie, sebuah film berjudul Dilse yang rilis tahun 98 bercerita tentang seorang jurnalis mengejar cinta seorang gadis anggota teroris hingga akhirnya sang jurnalis berusaha menghentikan teror yang dilakukan olehnya, namun berujung kematian pada mereka berdua. Bagaimana keseruannya? Mari tonton sampai akhir. Check it out. Film bermula dari pria bernama Amar menaiki taksi. Dia merupakan seorang jurnalis yang bekerja pada salah satu radio. Namun di perjalanan taksi yang ia tumpangi dihadang tentara yang melakukan razia bom. Sesampai di stasiun kereta, Amar mendapat informasi bahwa kereta yang ia tumpangi akan mengalami keterlambatan selama 8 jam. Lalu Amar melihat seorang perempuan yang bernama Meghna. Dia merupakan anggota teroris wanita. Kemudian Amar mendekati Meghna dan memperkenalkan diri bahwa dia bekerja di stasiun radio All India. Namun Meghna tak menghiraukan Amar yang berusaha mengajak berbincang. Sampai Amar menawarkan sesuatu yang bisa diberikan pada Meghna. Lantas Meghna meminta segelas teh panas. Dan Amar pun mendatangi warkop untuk membeli 2 gelas teh panas. Lalu terlihat Meghna dijemput 3 pria memasuki kereta. Amar yang datang membawa teh untuk Meghna, namun ia dapati Meghna yang pergi menaiki kereta. Sesampai tempat tujuan, Amar bertemu dengan seorang wanita bernama Taral Dev Burman yang merupakan direktur All India. Kemudian Amar langsung sibuk dengan pekerjaannya yang mewawancarai warga atas tanggapan mereka setelah India merdeka selama 50 tahun. Tanggapan masyarakat pun beragam, ada yang merasa banyak kemajuan dan ada juga yang merasa tidak adanya keadilan oleh pemerintah pusat. Suatu hari Amar mengatakan pada Burman akan mewawancarai kelompok teroris. Kemudian Nyonya Burman mengatakan bahwa itu sangat berbahaya. Namun tiba-tiba Amar meninggalkan mereka dan berlari, yang ternyata Amar melihat Meghna. Pada saat Amar bertemu Meghna, dia mencoba mengingatkan bahwa sebelumnya pernah bertemu, namun Meghna tidak mengakuinya. I'm sorry. नहीं Lalu nampak Amar dengan Sukla yang masuk di wilayah teroris. Mereka pun ditutup mata oleh teroris agar tidak mengenali wilayah mereka. Sesampai di markas teroris, Amar menyaksikan pelatihan militer. नहीं ऐसा नहीं है. I had prepared the questions in English. Dengan gugup Amar memulai wawancara terhadap pemimpin teroris. Lantas keluar dari mulut pemimpin teroris bahwa mereka menginginkan kemerdekaan dari India karena wilayah mereka selalu tertindas oleh pemerintah India. Mereka pun menegaskan pada Amar bahwa mereka bukan teroris tetapi revolusioner. Suatu hari Amar kembali bertemu dengan Meghna yang sedang menelpon. Amar pun terus menungguinya. Kemudian Meghna menegaskan pada Amar agar tidak mengikuti karena dia tidak menyukainya.
Tetapi Amar terus mengikuti Meghna dengan menumpang bis di belakang, sedangkan Meghna berada di dalam bis. Sampailah Meghna di tempat kediamannya sementara, namun dari kejauhan terlihat Amar berteriak, sehingga Meghna menyadari bahwa Amar mengikutinya. Meghna pun datang menghampiri Amar, lalu Amar menawari agar Meghna ikut dengannya. Dan Meghna menegaskan bahwa dia bukan gadis seperti yang dipikirkan Amar. Lalu Amar mengatakan tidak akan melepaskan Meghna karena dia mencintainya. हैरान हो परेशान Keesokan harinya Amar kembali datang menemui Meghna karena dia tidak percaya cintanya bertepuk sebelah tangan. Di situ Meghna merasa marah dan mengatakan agar Amar tidak mengganggunya karena dia sudah menikah. Mendengar itu wajah Amar langsung berubah. Bagaimana mungkin gadis yang dia cintai ternyata sudah menikah? Pada malam harinya Burman menyuruh Amar agar melupakan Meghna, dan Amar berpikir untuk meminta maaf pada Meghna. Keesokan harinya Meghna datang dengan 3 pria. Kemudian 2 pria menghampiri Amar dan mengajaknya untuk berbicara 4 mata. Kemudian 2 pria itu membawa Amar ke suatu tempat dan menginterogasi Amar yang selalu mengganggu Meghna. Amar pun diperingatkan agar tidak mengganggu Meghna dan langsung dihajar oleh mereka. Di sela itu Amar ditegaskan kembali agar tidak mengganggu Meghna yang merupakan adiknya, sehingga Amar menyadari bahwa Meghna belum menikah. Kemudian Burman mencari Amar dan menemukannya yang tergeletak di bawah pohon dengan keadaan luka parah. Sesampai di rumah, Burman mengingatkan pada Amar agar melupakan Meghna. Dengan susah berbicara, Amar mengatakan bahwa Meghna ternyata belum menikah. Keesokan harinya Amar mendatangi kediaman Meghna, namun ternyata mereka sudah pergi. Suatu hari Amar sudah berada di daerah Ladakh dan dia merekam sebuah acara di sana. Lalu dia melihat beberapa tentara mengejar seorang pria yang kemudian pria itu ditembak. Di sela itu juga terlihat Meghna di sana. Dan Amar terlihat berusaha mewawancarai salah satu tentara yang kemudian Amar peroleh informasi bahwa pria yang ditembak akan meledakkan bom pada anak-anak. Kemudian Amar yang masuk ke dalam bis mendapati Meghna dan menanyai keberadaan suaminya. Lalu terucap dari Meghna bahwa dia tidak mempunyai suami. Lalu saat ada pemeriksaan oleh tentara, Meghna mengaku bahwa dia bersama Amar. Pada saat dalam perjalanan terjadi kerusakan pada bis sehingga semua penumpang harus turun. Lalu Amar terus mengikuti Meghna, namun tiba-tiba Amar memegangi Meghna dan menciumnya. Semenjak itu Amar dengan Meghna semakin dekat dan Amar memandangi Meghna yang kehausan. Di sela perjalanan mereka kembali bertengkar, namun secara tiba-tiba mulut Meghna mengalami dislokasi, di mana mulutnya tidak bisa ditutup. Amar pun nampak panik dan mencoba bertanya apakah pernah mengalami sebelumnya, hingga akhirnya dengan secara paksa mulut Meghna bisa menutup kembali. Setelah itu sampailah mereka di sebuah kampung dan berbaur dengan masyarakat. Keesokan harinya Amar membawa Meghna ke kuil dan menemui biksu untuk menikahkan mereka. Namun Meghna menolak, dan pada saat Amar menanyakan alasan Meghna menolak, Meghna hanya berkata bahwa dia tidak mempunyai waktu. फर्ज करो हमारी शादी हो गई. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan Amar selalu menggoda Meghna. Hingga pada malam hari mereka harus beristirahat. Di sela itu Amar menanyakan
hal apa yang paling tidak disukai oleh Mekna? Mekna menjawab, ketika kamu mendekatiku, senyumanmu, dan kenakalanmu. Kemudian Amar mengatakan, hal yang paling tidak ia sukai, adanya jarak di antara mereka. Lalu Mekna menyuruh Amar untuk tidur dan tidak berbicara lagi. Keesokan harinya Amar baru menyadari bahwa Mekna pergi meninggalkannya. Terlihatlah Amar yang kesal atas kepergian Mekna. क्रांतिकारी देश आजादी अपने अलग देश के लिए। Lalu terlihat Mekna yang sudah berada dalam kelompok teroris dan mengucapkan sumpah kesetiaan. Pada suatu hari terlihat kesibukan para teroris yang menyusun rencana penyerangan terhadap pemimpin India. Di sela itu Mekna mendengar Amar yang sedang siaran radio. Dia pun mendengarkan lagu yang diputar oleh Amar. Dan Amar terlihat hanyut dalam kesedihan kehilangan Mekna. Suatu hari Amar dipertemukan oleh pihak keluarga untuk berkenalan dengan gadis bernama Preti. Di awal pertemuan mereka, Preti bercerita tentang masa lalunya yang ditinggalkan oleh cowok yang dia cintai. Lalu Preti memberikan alasannya kenapa bercerita pada Amar bahwa mereka berdua akan dijodohkan. Kemudian Amar juga mengatakan hal yang sama, bahwa dia ditinggalkan wanita yang ia cintai. Are you a virgin? Keesokan harinya Preti mengajak makan siang Amar. Mereka pun berbincang dengan penuh candaan. Pada saat mereka di dalam bis, Amar sedikit mengeluarkan pujiannya terhadap Preti. Namun tiba-tiba Amar melihat Ken yang merupakan kakak Mekna. Amar pun kemudian mengejar Ken. Namun Ken dengan ketakutan berlari menghindari Amar. Karena mencurigakan, akhirnya Ken diamankan oleh polisi. Namun akhirnya Ken nekat menelan cyanida. Lalu terlihat Amar yang kehilangan jejak dan bertemu kembali dengan Preti. Sesampai di rumah, Amar dengan Preti ditanyai keluarga mereka tentang pernikahan, dan Amar pun menyetujui pernikahan dengan Preti. Namun Preti yang malu-malu tak mengatakan apa-apa. Kabar tertangkapnya Ken oleh polisi diketahui oleh kelompok teroris, dan Mekna yang menangisi Ken dimarahi oleh anggota teroris lainnya. Pada pagi hari, Preti menghampiri Amar yang sedang mandi. Dia mengingatkan Amar untuk berpikir kembali sebelum pertunangan dilaksanakan. Namun tiba-tiba Amar diberitahu anak kecil bahwa ada seseorang yang mencarinya. Dan ternyata dia adalah Mekna yang datang bersama temannya. Kemudian Mekna menyampaikan maksud kedatangannya pada Amar, bahwa dia membutuhkan tempat tinggal dan pekerjaan. Dia beralasan diusir dari kampungnya dan tak bisa kembali. Kemudian Mekna pun menyaksikan acara pertunangan Amar dengan Preti. Pada saat Amar dan Mekna di kantor radio, Amar mempertanyakan kenapa aku harus memberikan pekerjaan padamu. Amar juga mempertanyakan kenapa Mekna pergi kemudian datang kembali padanya. Namun Mekna tak mau menjawab pertanyaan Amar, tetapi Amar tetap saja menerima Mekna bekerja di radio. Mekna yang sedang mengobrol dengan nenek Amar, kemudian dia disuruh memanggil Amar. Pada saat Mekna menemui Amar, justru Amar mengajaknya untuk pergi jika Mekna mengiyakan. Namun Mekna hanya menyampaikan pesan neneknya agar Amar menemuinya. Kemudian terlihat kepolisian yang terus memburu kelompok teroris. Ketika mereka menggeledah tempat bekas teroris, ternyata di sana sudah dipasang bom, sehingga beberapa polisi gugur dalam tugas.
अच्छा क्या आ गया अचानक एकदम? अरे हम तो पर ये अचानक क्या ही हो गया? पहुंचते हैं यार, हमारी वो छोटी वाली। Suatu hari Sukla yang merupakan teman Amar begitu terkejut melihat Mekna di kantor radio. Kemudian Sukla mempertanyakan pada Amar bagaimana mungkin dia mau menikah tetapi Mekna masih bersamanya. Kemudian Amar menjelaskan pada Sukla bahwa dia juga tidak mengerti kedatangan Mekna padanya yang membuat Amar sedang menyelidikinya. Kemudian Sukla mengingatkan pada Amar agar meninggalkan salah satu dari mereka. जिया चले जा चले मैं जानू ना जानू ना जानू ना सके रे जिया चले जा Suatu hari Amar dipanggil polisi untuk memberi keterangan tentang orang-orang yang difoto, namun Amar mengaku tidak mengetahuinya. आपके स्टेशन डायरेक्टर से बात करने के लिए ओके इट वाज जस्ट रूटीन इन्वेस्टिगेशन Setelah itu Amar yang pulang langsung menggeledah kamar Mekna, namun dia tak menemukan apa-apa. Dan terlihat Mekna berada di sebuah acara parade militer. Amar pun berada di sana untuk mencari Mekna. Setelah Amar menemukan Mekna, dia pun menanyakan tentang siapa sebenarnya dirinya, mengapa Mekna membuat bom dan membunuh orang-orang tak bersalah. Lantas Mekna mulai bercerita bahwa kehidupan mereka dikhianati selama 50 tahun terakhir oleh pemerintah. Orang tua Mekna mati dibunuh oleh tentara dan juga orang-orang semua dibunuh oleh mereka. हर कदम हर चारों तरफ खून लाशें। Mekna kecil juga melihat kakaknya yang diperkosa. Mekna yang masih kecil sangat ketakutan, yang membuat Mekna mengalami dislokasi, di mana mulutnya tak bisa ditutup kembali. Disitulah awal mula anak-anak dilatih militer karena merasakan penderitaan yang sama. Setelah mendengar cerita Mekna, Amar mengajaknya untuk pergi bersama dan melupakan semua yang telah terjadi. Namun Mekna menolak. Lalu terjadi perdebatan kembali karena beda pemahaman. Pada saat Amar mencoba menggeledah Mekna, tiba-tiba polisi yang melihat datang menangkap Amar. Kemudian ketika Amar dibebaskan, tiba-tiba dua teroris menjemput paksa Amar. देखो तुम लोग बच नहीं। Amar yang dibawa ke suatu tempat oleh teroris. Sebuah keberuntungan ada polisi mabuk dengan seorang wanita yang mengacaukan keadaan sehingga Amar bisa lari. Kemudian Amar terus dikejar dan ditembaki oleh teroris, hingga akhirnya Amar menghajar salah satu teroris. Kemudian Amar kembali menghajar anggota teroris lainnya. Di sela itu Amar yang mengangkat HP teroris, ternyata Mekna yang menghubunginya. Dan Amar mengatakan pada Mekna, selama dia masih hidup akan berusaha menghentikannya. Namun Mekna mengatakan bahwa langkahnya sudah terlalu jauh dan sudah terlambat. Kemudian Amar yang pulang ke rumah dengan penuh luka dan Preti mengobatinya. Namun tiba-tiba polisi datang menangkap Amar. Di perjalanan polisi terus menanyai Amar dengan menyuntikkan obat tidur padanya. Amar pun dibawa ke rumah sakit, namun pada saat polisi lengah Amar melarikan diri. कल 7 बजे मिलिट्री मैन अपनी जगह पर होगी 7:15 जाऊंगा। Kemudian terlihat para teroris mengatur rencana pengeboman pada acara perayaan kemerdekaan India.
Di sisi lain, Amar terus berusaha untuk menemui Magna dengan melawan obat tidur yang disuntikkan padanya. Namun pada akhirnya dia tertidur di pinggir jalan. Terlihatlah persiapan parade militer untuk perayaan hari kemerdekaan. Para anggota teroris pun bersiap pada tugasnya masing-masing. Dan tiba-tiba Amar datang menghajar salah satu teroris dengan menanyakan keberadaan Magna. Di sisi lain, Magna bersiap dan memakai baju yang penuh dengan bom. Ketika Magna yang nampak sudah siap dengan tugasnya, tibalah Amar di hadapannya. Magna pun menegaskan pada Amar agar tidak mendekat padanya, namun Amar selalu berkata bahwa dia tidak akan meninggalkan Magna. Amar yang memeluk Magna sambil berkata, "Bawalah diriku bersamamu." Amar juga terus memohon agar Magna mengatakan sekali saja bahwa dia mencintainya. Magna pun akhirnya menganggukkan kepala. Dan seketika bom yang ada pada Magna meledak dan film pun selesai.